Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 5 sampai tanggal 11 Juli 2026. Adapun bacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, yaitu di dalam Mazmur 67 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dengan tema mingguan Gemim, tanah telah memberi hasilnya, Tuhan Allah memberkati kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Di saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adapun bacaan Alkitab terambil dari Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul dengan perikop ajakan bersyukur atas berkat Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau, tanah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita dan agar segala ujung bumi takut kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, tema bulanan, penginjilan dan pendidikan dalam kehambaan yang mengucap syukur. Dan tema mingguan, tanah telah memberi hasilnya, Tuhan Allah memberkati kita. Alasan pemilihan tema. Tanah yang subur merupakan salah satu faktor yang penting dalam kualitas tanaman yang bertumbuh di atasnya dan menghasilkan buah yang berlimpah.
Tuhan Allah mempercayakan bumi ini untuk dipelihara, dirawat, dan dikelola dengan baik oleh manusia agar bermanfaat bagi keberlangsungan hidup. Dari hasil pertanian kita memperoleh berkat Tuhan Allah dan berkat lainnya seperti jabatan, kekayaan, bertambah umur, dan sembuh dari sakit. Berkat pasti mendatangkan sukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur, maka dipersembahkan persembahan berupa uang atau hasil panen. Tuhan Allah memberkati kita dan alam ciptaannya, supaya semua manusia di muka bumi dapat mengenalnya dan mengakui bahwa Tuhan Allah adalah sumber segala berkat. Salah satu tradisi dalam masyarakat dan gereja di Tanah Minahasa adalah pengucapan syukur. Pengucapan syukur dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Allah dengan mempersembahkan hasil panen pertanian ataupun hasil lainnya dalam usaha dan pekerjaan. Selain itu, pengucapan syukur menyimpan makna sebagai momen berkumpulnya keluarga, sahabat, dan kenalan dalam mempererat tali persaudaraan. Namun tradisi pelaksanaan pengucapan syukur yang masih dipertahankan ini sering menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya. Biasanya dalam pengucapan syukur, orang Kristen membawa sebagian hasil panen kepada Tuhan Allah, tetapi mulai bergeser maknanya seolah-olah pengucapan syukur hanya terfokus pada pesta pora yang berlebihan. Bukan lagi mempersembahkan sebagian hasil yang diperoleh dari pertanian, usaha, dan pekerjaan sesuai profesi untuk kemuliaan Tuhan Allah. Terkesan menghambur-hamburkan uang padahal dengan susah payah memperolehnya. Pengucapan syukur tetap relevan untuk dilakukan dengan motivasi teologis bahwa kita menerima berkat karena Tuhan Allah yang memberkati kita lewat segala usaha kerja kita. Dan kita tidak lupa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah pemberi berkat. Pengucapan syukur juga adalah sarana untuk memperkuat persaudaraan dalam masyarakat dan jemaat. Untuk perenungan di minggu ini diberi tema Tanah telah memberi hasilnya, Tuhan Allah memberkati kita. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab, Kitab Mazmur menurut para ahli ditulis oleh berbagai tokoh dalam waktu yang sangat panjang, yaitu mulai dari zaman Musa sampai ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Tehillim yang berarti puji-pujian. Setiap mazmur individu disebut Mizmor Ojo yang berarti nyanyian atau lagu yang dinyanyikan bersama dengan iringan musik. Dalam bahasa Indonesia disebut Mazmur, terjemahan dari bahasa Yunani Psalmos. Mazmur 67 merupakan sambutan atas berkat yang diucapkan imam. Dan pada ayat yang ke-7, tanah telah memberi hasilnya. Maka jelaslah bahwa
Mazmur ini diucapkan sebagai ungkapan syukur sesudah panen, akan tetapi bukan gandum dan anggur yang menjadi alasan utama memuji Tuhan Allah, melainkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya yang memberkati segala bangsa. Pujian ini diungkapkan dalam ibadah di Bait Suci Yerusalem di dalam Mazmur 24, dalam kesadaran bahwa berkat yang Tuhan Allah berikan bukan hanya kepada Abraham, melainkan juga untuk segenap bangsa. Pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat 1 menunjuk kepada pemimpin musik dan dinyanyikan dengan iringan kecapi. Ayat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana Mazmur ini harus dibawakan dalam ibadah, yaitu dengan musik dan nyanyian. Kalimat kiranya Tuhan Allah mengasihani kita adalah seruan doa, permohonan, kasihani. Istilah khas doa permohonan subjek kita jelas merujuk pada Israel. Ayat ini memohonkan berkat bagi Israel agar jalan dan keselamatan Tuhan Allah dikenal di antara bangsa-bangsa. Tuhan Allah tidak hanya mengirim berkat, tetapi bersama Israel yang terungkap lewat doa dengan kalimat, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, artinya Tuhan Allah hadir dengan terangnya, maka orang-orang yang tinggal dalam kegelapan pun akan melihat terangnya. Dengan demikian mereka selamat. Ayat yang keempat, bangsa-bangsa diajak bersyukur kepada Tuhan Allah. Bangsa yang dimaksud adalah Am atau seakar dengan kata Indonesia Arab atau umat, seperti umat Israel sendiri, karena mereka pun mengalami dan mengakui karya keselamatan yang Tuhan Allah lakukan bagi mereka. Dalam ayat ini, kata bersyukur dalam kata kerja Ibrani, yaitu yada, bersyukur atau memuji. Biasa terdengar dalam doa orang yang telah dikarunia apa yang mereka minta atau yang telah diberi janji bahwa Tuhan Allah akan menolong mereka. Kata kerja ini terdapat dalam perintah nyanyikanlah syukur dan digunakan sejajar dengan pujilah Tuhan atau haleluya, di mana kebaikan Tuhan adalah dimasyurkan. Langit, bangsa-bangsa, serta raja-raja, mereka semua yang Tuhan Allah jadikan dan selamatkan itu diajak memujinya karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada manusia. Ayatnya yang kelima, tindakan Tuhan Allah disambut dengan syukur, bahwa dengan sukacita dan sorak-sorai karena Tuhan Allah mengadili atau dalam arti memerintah. Dengan adil, kata kerja Ibrani yang sama, syafat, karena arti yang sebenarnya adalah memulihkan kesejahteraan dan dapat diterjemahkan dengan memberi keadilan. Dengan kata lain, bangsa-bangsa akan bersorak-sorai karena Tuhan Allah menyatakan dirinya sebagai Raja yang adil, yang memelihara kesejahteraan dan mewujudkan keadilan di bumi, sama seperti memerintah dan memimpin umatnya menyeberangi padang gurun. Dan berkat yang Tuhan Allah berikan kepada umat keturunan Abraham itu diluaskan kepada umat manusia
seluruhnya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8, pemazmur mengulangi doanya dalam ayat ke-6. Doa dan harapan pemazmur menghentar segala bangsa untuk mengucap syukur atas segala berkat Tuhan Allah kepada ciptaannya. Kesejahteraan yang Tuhan Allah berikan terlihat dalam panen yang berlimpah, yang merupakan bukti tanda berkat Tuhan Allah. Tanah telah memberi hasilnya, dan ayat ke-7 dan ayat ke-8 menunjuk kita Israel yang kini bergerak melampaui Israel menuju sukacita atas kedaulatan Tuhan Allah yang lebih besar. Ajakan pemazmur untuk menikmati berkat menjadi nyata dalam kelimpahan panen serta hasil bumi lainnya. Sehingga bangsa yang paling jauh mengetahuinya, mengerti siapakah Tuhan Allah Israel itu. Dan takut akan Dia, yaitu bangsa yang menghormati Dia dan mengakuinya sebagai Tuhan Allah. Makna dan implikasi firman. Satu, berkat-berkat Tuhan Allah yang melimpah tanpa disertai pemahaman iman yang tepat tentang misinya bagi dunia dapat menjadi jemaat yang membahayakan dalam kehidupan rohani kita. Efek kelumpuhan dari jerat itu akan lebih dirasakan apabila di dalamnya diracuni dengan keegoisan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup pribadi. Mengucap syukur merupakan dasar bagi umat Tuhan Allah untuk menjadi saksi keselamatan kepada setiap bangsa, agar mereka dapat melihat dan merasakan kesejahteraan. Nyata juga saat manusia mengenal jalan Tuhan Allah dan percaya kepadanya sebagai sumber berkat dan kehidupan. 2. Tuhan Allah mengasihani dan memberkati umatnya agar jalannya dikenal di seluruh bumi dan keselamatannya diketahui oleh segala bangsa. Berkat dan kasih Tuhan Allah yang meluas dapat membawa sukacita, bahkan menginspirasi bangsa-bangsa lain untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah. 3. Tuhan Allah memberikan kedamaian dan kesejahteraan melalui hasil tanah yang diberkati, supaya semua bangsa dapat melihat siapakah Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Tak ada Allah lain yang mampu memberikan keadilan, kedamaian, dan tetap memberkati umat selain Tuhan Allah yang disembah bangsa Israel. 4. Tuhan Allah adalah Sang Pencipta. Dia menyediakan segala apa yang dibutuhkan manusia. Karena itu, Tuhan Allah memerintah manusia untuk mengolah, merawat, dan memelihara ciptaannya agar dapat menikmati hasilnya dan hidup sejahtera. Dan kelima, mengucap syukur bukan sekadar ungkapan terima kasih karena sukses dan dari pekerjaan atau usaha, tetapi merupakan sikap hidup yang mengakui kebaikan dan kasih karunia Tuhan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ini mencerminkan sikap hati yang benar terhadap Tuhan Allah dalam segala berkat-Nya.
Demikian kita telah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Saat ini kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu nyata, yang boleh teralami di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyampaikan firman-Mu, dan kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Ini doa kami yang kami selalu bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.